Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kakak akan membahas tentang teorema Pitagoras. Ini materinya ada di kelas 8 semester 2. Disimak ya. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, coba kita perhatikan, ini gambar yang pertama. Dari pernyataan tersebut, berarti sisi miringnya, ini ya, AB, sisi miringnya. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Sisi miring itu pada gambar coba kita perhatikan pada gambar yang pertama. Di sini sisi miringnya adalah AB. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau AB ini adalah sisi miring? Karena letak sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, nah depan sudutnya ini adalah sisi miring. Maka AB adalah sisi miring, AC adalah sisi tegak, dan BC juga sisi tegak. Dari pernyataan teorema Pitagoras tadi, didapatlah rumus AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Tadi untuk kita mengetahui ya, sisi miring itu berada di depan sudut siku. Berarti ini sisi miring. Nah, kita juga bisa memberi nama sisi ini ya. Kita kasih nama ini karena di sini sudut C. Berarti di sini kita ada sudut C. Maka yang di depan ini adalah sisi C kecil. Oke. Di sini sudut B. Maka yang di depan sini kita namakan sisi B kecil. Selanjutnya di sini sudut A. Kita lihat depannya ke sini. Nah, kita namakan sisi A kecil. Maka rumus Pitagoras sisi ini tadi AB kita rubah dengan C kecil. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini untuk mencari sisi miring. Jadi tadi apa? Sisi miring atau sisi terpanjang atau bisa juga namanya adalah hipotenusa adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Sisi miring atau sisi terpanjang atau hipotenusa adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ternyata yang ditanyakan A kuadrat? Jadi kalau yang ditanyakan A kuadrat sama dengan sisi miring yang ini kita kurangi dengan sisi tegak lainnya. Berarti C kuadrat dikurang
B kuadrat. Nah, sebaliknya, kalau kita mencari B kuadrat sama C kuadrat dikurang A kuadrat. Agar lebih paham, kita bisa langsung ke contohnya ya. Ini kakak tuliskan rumus Pitagorasnya agar kalian gampang mengingatnya lagi. Rumusnya tadi kita ulang lagi. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau mau kita hilangkan kuadratnya, sisi kanannya kita akarkan. Jadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga dengan kalau kita mencari sisi tegak lainnya, yang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita mau menghilangkan kuadratnya, berarti sebelahnya kita akarkan. Begitu juga dengan yang sisi lainnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Yang pertama, diketahui segitiga, salah satu sisinya itu 6 dan salah satu sisi lainnya 10. Yang satunya tidak diketahui. Nah, kita ingin mencari nilai X ini, berapa sisi ini. Kita perhatikan dari segitiga di sini. Di sini adalah sudut siku-siku, maka di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti yang kita ketahui dari gambar, diketahui sisi miring yang di depan siku-siku, ya, berarti sisi miringnya berapa? C-nya sama dengan 10. Sisi yang lainnya, kita sebut aja yang ini sisi B. Sisi B adalah 6. Ditanyakan sisi X. Terjawab. Yang ditanyakan sisi X. Di sini ada C, ada B. Berarti sama aja dengan ini ya, A kuadrat. Oke, bisa kita ganti jadi A-nya kita ganti jadi X ya. X kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. C-nya berapa? 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ini tetap X kuadrat sama dengan 10 kuadrat berapa? 100. 6 kuadrat 36. X kuadrat. 100 dikurang 36 adalah 64. Nah, kita mencari nilai X, menghilangkan akar, menghilangkan kuadrat, berarti kita harus mengakarkan sebelah kanan. Jadi kita akarkan akar dari 64. Berapa akar dari 64? Ya, akar istimewa adalah 8. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Di sini ada sebuah segitiga juga. Nah, kita bisa lihat di sini yang berada di depan sudut siku-siku adalah yang ditanyakan. Berarti diketahui kita misalkan yang ini dengan A-nya sama dengan 8. Ini B, sisi tegak yang lainnya 15. Karena yang ditanyakan adalah sisi miring Y atau sisi miringnya, karena dia berada di depan sudut siku. Nah, maka kita jawab C-nya kita rubah dengan Y ya. Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.
A kuadrat. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 15 kuadrat adalah 225. Sekarang 64 ditambah 225. 289 ya. 289. Y-nya akar dari 289. Nah, berapa akar dari 289? Oke, kita cari akar dari 289. Kita harus hafal dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat itu nilainya berapa. Nah, di sini kita bagi dulu 289 ini. 289 kita bagi 2 seperti ini. Nah, kita cari dulu nilai yang berapa, angka kembar nih ya, berapa dikali berapa, hasilnya mendekati 2. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Berarti yang mendekati 1. Berarti di sini 1. Oke. 1 kali 1. Hasilnya 1 kan. 2 dikurang 1. 1. Nah, kita lihat. Sisa. Ini sisa ya. Sisanya 1. Lebih besar ini 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1 kuadrat itu sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat yang ini sisanya 89. Kita lihat yang 9-nya dulu. 9. Berapa dari 1 kuadrat sampai 10 kuadrat yang ada angka 9 belakangnya? Berarti yang 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu 9. 7 kuadrat itu 49. Berarti angka 3 dan angka 7. Nah, dari sini kita lihat kalau sisanya lebih besar dari sama dengan akar kuadrat, maka kita cari yang lebih besar nilainya. Kalau sisanya kurang dari akar kuadrat, maka kita cari nilainya yang lebih kecil. Oke. Kita lihat sisanya ini sama dengan akar kuadratnya ya, sama-sama 1. Maka kita cari yang lebih besar. Cari yang lebih besar. Cari yang lebih kecil. Cari yang lebih besar. Berapa lebih besarnya? Adalah 7. Maka di sini adalah 7. Hasilnya adalah 17. Hasil dari akar 289 adalah 17. Semoga kalian paham dengan penjelasan teorema Pitagoras dari kakak. Apabila video ini memang bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Terima kasih adik-adik telah menonton video kakak sampai dengan selesai. Jangan lupa di subscribe ya.